Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini pembahasan Syarhul Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Kita sudah masuk di tahap terakhir, yaitu pembahasan marfu'at. Kemudian nanti akan menyusul mansubat, kemudian majrurat. Dan juga di sini tidak sama dengan mutammimah yang diawalkan amil nasab dan jazmnya fi'il mudhari. Amil nasab dan jazm fi'il mudhari di sini diakhirkan. Jadi didahulukan isim. Jadi marfu'at isim, mansubat isim, kemudian nanti majrurat, tawabi. Tawabi setelah pembahasan alat penasab dan alat penjazm. Paham kan? Setelah alat penasab dan penjazm. Jadi mulai dari hari ini kita masuk di tahap terakhir. Ia mengenal penyakit-penyakit yang merubah dan masuk pada kata bahasa Arab. Mulai dengan mubtada, dan ini perbedaannya juga dengan buku sebelumnya. Sebelumnya selalu marfu'at itu mulai dengan fa'il. Kemudian naibul fa'il, setelah itu mubtada dan khobar. Kalau Ibnu Hisham mulainya adalah dengan mubtada khobar. Mulainya dengan mubtada khobar. Karena mubtada khobar itu yang tidak berubah. Yang kosong dari penyakit. Sementara nanti fa'il berarti ada penyakit. Fi'il maklum. Naibul fa'il berarti ada penyakit. Fi'il majhul. Kana penyakitnya. Inna penyakitnya. Paham kan? Jadi mulai dari yang kosong dari penyakit. Dan juga Ibnu Hisham memandang bahwa amil yang tidak terlafatkan itu lebih kuat daripada amil yang terlafatkan. Daripada amil yang terlafatkan. Karena mubtada kan dia marfu karena kosong dari amil. Artinya tidak ada amil yang terlafatkan. Dia amil maknawi. Amil secara makna yaitu berada di awal. Amil secara makna yaitu berada di awal. Kita baca qala al-muallif rahimallahu taala aslun babul mubtada'i wal khobari marfu'an. Babun bisa baca tanwin baru titik dua. Al mubtada'u wal khobaru marfu'an. Mubtada dan khobar keduanya marfu'. Jadi namanya mubtada itu pasti marfu'. Yang namanya khobar itu pasti marfu'. Iya, itu pasti marfu'. Seperti Allahu Rabbuna. Seperti lafaz ini Allahu Rabbuna. Allahu mubtada. Marfu. Rabbuna khobar. Marfu. Contoh lain lagi. Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun marfu. Mubtada. Nabiyuna marfu. Khobar. Paham kan? Jadi dua contoh ini adalah bentuk susunan mubtada dan khobar. Kedua-duanya hukumnya apa? Marfu. Kemudian kata beliau di syarah al-mubtada'u huwal ismul mujarradu anil awamilil lafdhiyah. Mubtada adalah isim yang kosong dari amil yang terlafatkan. Mubtada adalah isim yang kosong dari amil yang terlafatkan. Berarti tidak ada amil yang terlafatkan. Lil isnad. Ini fungsinya. Dia bilang adalah lil isnad. Untuk penyandaran. Untuk apa? Penyandaran. Untuk penyandaran. Kata lil isnad. Untuk mewakili bahwa nanti jumlah mubtada khobar itu adalah jumlah apa? Isnadiyah. Murakkab isnadi. Kan antum sudah dikatakan kan di mutammimah. Murakkab itu ada 3. Ada murakkab idhofi. Ada murakkab apa? Masji. Ada murakkab apa? Isnadi. Ini mubtada khobar isnad. Bukan idhofi. Bukan apa? Idhofi. Tapi apa? Isnad. Iya. Penyandaran juga. Tapi penyandarannya bukan penyandaran mudhaf-mudhafun ilaih. Tapi isnad. Murakkab isnad. Beliau akan jelaskan ini pengertian. Fal ismu. Maka kata isim. Karena mubtada itu adalah isim.
Isim di sini kata beliau jinsun. Ya, dia adalah kata jenis. Dia adalah kata jenis. Yashmalu soriha, mencakup isim yang sorih. Sorih itu jelas. Tidak perlu ditakwil. Jelas, tidak perlu ditakwil. Kazaid, seperti Zaid. Finah pada contoh. Zaidun qaimun. Mana mubtadanya? Zaid. Isim apa ini? Sorry atau tidak sorry? Jelas dia sebagai mubtada atau belum jelas? Begitu maksudnya. Jelas. Ini namanya mubtada sorry. Ini sudah tinggi penjelasannya. Karena nanti ada mubtada tidak sorry. Ada mubtada dia tapi tidak jelas itu kedudukannya sebagai mubtada. Tidak jelas. Ada contohnya sebentar. Ini pembahasan sudah terakhir. Sudah terakhir. Nanti mubtada ternyata ada mubtada tidak jelas. Sekarang mubtada jelas. Wal muawwal. Mubtada jenis kedua ada namanya mubtada karena setelah dia ditakwil, diubah. Setelah dia diubah. Finah pada contoh antasumu wa antasumu. Pada contoh wa antasumu fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum. Ini masalah besar dalam i'rab. Wa antasumu khairul lakum. Antum perhatikan kata khairun, ini masalah. Kenapa di situ tiba-tiba bisa khairun? Kan begitu pertanyaan kita. Ternyata itu khairun sebagai apa? Khobar. Khobar. Pertanyaan besar kita kalau itu adalah khobar, mana mubtada? Paham pertanyaannya? Paham kan? Mana mubtadanya? Kata mereka mubtadanya itu antasumu. Antasumu. Tapi apakah dia sorry? Paham pertanyaannya? Apakah dia mubtada sorry? Jelas? Tidak jelas. Ini hanya ada an bersama fi'il. Tapi kan antum sudah tahu kan? An itu kan kalau ada fi'il setelahnya, maka an bersama fi'il bisa di mana? Bisa diapakan? Bisa ditakwil. Takwil ke mana? Bisa diubah menjadi masdar. Nah, hasil takwilnya itu adalah menjadi khobarnya. Sekarang tinggal antum tasrif saum. Soma yasumu, apa masdarnya? Bisa saum, bisa siam. Kan begitu? Jadi kata ini sulit, ini paling terakhir ini. Iya. Ini kata antasumu. Ya, kata antasumu. Tasumu. Kata antasumu ini an huruf masdar. Membuat setelahnya itu bisa diubah ke masdar. Tinggal cari masdarnya soma. Soma yasumu dua. Bisa soma yasumu saum, bisa soma yasumu siam. Kan begitu? Bisa. Antasumu bisa diubah menjadi saum atau siam. Setelah itu, setelah antum ubah saum jadi masdar. Kan ini wawunya apa? Wawunya ini fa'il. Mereka atau kalian? Kalau awalnya tak, maka siapa? Kalian. Berarti hum atau kum. Kalau hum mereka, kalau kum kalian. Tinggal antum pasang di sini. Kasih keluar ini domir. Kan ini waw kalau dengan fiil. Kalau dengan isim, ini atau ini. Kalau mereka pakai ya, berarti hum. Kalau pakai tak berarti kalian. Berarti tinggal tambah di sini. Nah, khairun lakum. Lihat jadinya. Siamukum khairun lakum. Jadi inilah dibilang mubtadanya. Tapi tidak sorry. Setelah diubah ke masdar. Jadi ini takdirnya. Siamukum mubtada. Jadinya khairun khobar. Jelas ini? Jelas bentuknya? Jadi bisa mubtada berupa jumlah. Yang tidak sorry. Yang tidak sorry. Iya. Jelas ya? Ini sudah selesai.
Ini belum pernah disinggung sebelumnya secara dalam. Secara dalam. Jadi nanti kalau antum dapat kalimat seperti itu bentuknya. Antum bilang wa antasumu mubtada, tapi goir sorry, mubtada muawwal. Mubtada yang bisa ditakwil, diubah ke masdar. Diubah ke masdar. Jelas ya? Mubtada yang bisa diubah ke mana? Ke masdar. Kata beliau, fa innahu sesungguhnya dia yaitu kata antasumu. Kata antasumu maksudnya hu kembali ke antasumu. Mubtadaun mukhbarun anhu bi khair. Dia mubtada dikhobarkan tentangnya dengan kata khair. Dikhobarkan tentangnya dengan kata apa? Khair. Jadi khair khobar. Mubtadanya antasumu. Jelas ya sampai situ? Jelas sampai situ? Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Iya. Dan tidak harus antasumu. Antasumu. Boleh kata lain. Antum boleh bilang antakumu. Antakumu. Tidak harus juga kum. Boleh antum ubah misalnya antakumu. Ya, atau jangan antakumu. Karena nanti mirip suaranya. Ya. Antum bilang saja antadhab. Antadhab khairun. Khairun lak. Kamu bukan kalian. Antadhab khairun lak. Khairun irobnya khobar. Mana mubtadanya? Antadhab. Antadhab. Kan antadhab bisa diubah fi'il. Tinggal cari tasrifnya dhahaba. Dhahaba ya dhahabu dihab. Berarti ini bisa diubah ke dihab. Dihab. Karena dia mubtada dihabu. Paham ini? Tinggal tadhab. Domir apa di sini? Domir anta kan? Domir anta kalau bersambung apa? Antum pilihannya hu atau ka. Begitu ya. Paham ini? Kan kalau bersambung dengan fi'il, ini kan jadinya ta. Kalau bersambung dengan fi'il. Tapi kalau dengan isim kan tidak ada ta. Ya? Hu atau ka? Ka. Berarti sini begini. Dihabuka khairun lak. Sama aja artinya. Kamu pergi lebih baik bagimu. Sama ini. Perginya kamu lebih baik bagimu. Paham ini? Jadi ini dihabu adalah mubtada. Tapi muawal. Mubtada yang sudah ditakwil. Paham ini? Jelas ini? Iya. Sudah ya? Ada pertanyaan di sini? Dari Sobo? Yang penting huruf masdar. Pertanyaan dari Sobo apakah harus an? Enggak. Yang penting huruf masdar. Tadi huruf masdar toh? Yang penting bisa ditakwil ke masdar. Tapi kan rata-rata an. Kan di sana juga ada ma masdariyah. Ada tuh ma masdariyah. Paham kan? Tapi yang paling sering dikalimatkan an. Paham kan? Selesai. Itu penjelasan tentang isim. Sekarang. Wa kharaja bil mujarrad. Kan tadi kan isim yang kosong. Dari penyakit kan apa itu kosong? Keluar dengan kata kosong. Wa kharaja bil mujarrad. Nah contoh Zaidun fi. Contoh Zaidun pada kata kana Zaidun aliman. Itu Zaidun. Antum irob apa? Apakah antum irob mubtada? Enggak. Antum jawab irob apa? Isim kana. Kenapa antum tidak irob mubtada? Ya tidak kosong dari penyakit. Kan namanya mubtada tadi harus apa? Kosong dari penyakit. Ini ada kana. Tidak boleh. Tidak boleh antum i'rob ya dengan
mubtada. Tidak boleh. Fa innahu lam yatajarrad anil awamil lafdhiyah. Kalau ini gampang sekali. Sesungguhnya dia tidak kosong dari amil yang terlafadzkan. Makanya dari dasar kita katakan namanya mubtada harus kosong dari penyakit. Makanya dibaca kitab langsung teorinya begitu. Kata di awal kalimat mubtada. Kenapa? Karena kosong dari penyakit. Kapan ada penyakit? Tidak jadi mubtada. Tidak jadi apa? Mubtada. Jelas ya? Jelas. Wa nahwu dzalika qauluka fil adad. Sama seperti itu ucapan kamu dalam bilangan, hitungan. Misalnya wahidun, lihat wahidun, itnan, salasah. Apakah antum i'rab itu kata wahid, itnan, salasah, 1, 2, 3, kan antum hitung. Apakah antum i'rab mubtada? Kata beliau, fa innaha tajarradat li lakin ya la isnada fiha. Sebenarnya ini belum tidak sambungkan di sini. Seharusnya belum sebutkan dulu isnad. Nah, fungsinya harus ada penyandaran. Paham ini? Tapi ini adalah kelalaian. Ini kelalaian pertama dari Ibnu Hisham. Nanti ada kelalaian kedua dari beliau. Beliau contohkan kata yang tidak sesuai dengan teori. Yang tidak sesuai dengan teori yang disebutkan. Nanti kita akan dapatkan. Seharusnya kan maksudnya gini. Wa nahu dzalika qauluka fil adat. Seperti itu juga ucapan kamu dalam adat. Wahid, itnan, salasah. Kalau antum hitung 1, 2, 3. Apakah antum i'rab mubtada? Tidak. Karena bukan isnad. Tidak ada penyandaran di situ. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Paham kan? Dipahami nih. Makanya beliau bilang fa innaha tajarradat. Sesungguhnya dia kosong dari penyakit. Tapi apa? Lakin la isnada fiha. Tapi tidak ada apa? Isnad padanya. Jadi yang masalah pada angka 1, 2, 3, 4, 5 bukan marfu'nya. Bukan kosong dari penyakitnya. Tapi apa? Tapi apa? Dia tidak ada penyandaran. Tidak ada penyandaran. Kan tadi pengertian mubtada harus apa? Isim, mujarrad, anil awamili, terus lil isnad. 1, 2, 3, 4. Tidak ada isnadnya. Dia marfu, kosong dari penyakit. Tapi tidak isnad. Kata beliau, wadakhola tahta qaulina, masuk di bawah ucapan kami lil isnad. Tak langsung begitu kan? Seharusnya tadi itu sebut dulu isnad itu. Isnad itu adalah ada penyandarannya. Keluar yang tidak ada penyandarannya. Seperti angka sehitungan. Seperti angka bilangan. Marfu, kosong dari penyakit, tidak apa? Tapi tidak apa? Tidak isnad. Baru setelahnya wadakhola tahta qaulina, masuk dalam ucapan kami lil isnad ma idza kanal mubtada musnadan ilaihi ma ba'dah, mencakup apa yang kalau mubtada itu disandarkan kepadanya apa yang setelahnya. Kan namanya isnad. Beda kalau mudhof. Kalau mudhof pasti disandarkan kepada setelahnya. Kalau ini isnad, mencakup yang setelahnya disandarkan kepada mubtada. Nah contoh, Zaidun qaimun. Sekarang, Zaidun qaimun. Qaimun disandarkan kepada siapa? Kepada siapa? Zaid. Berarti ini qaimun disandarkan kepada mubtada sebelumnya. Paham maksudnya? Ini penyandaran terbalik tau? Penyandaran terbalik. Antum katakan Zaidun qaimun. Ini terbalik dari mudhofun ilai. Antum sandarkan qaimun kepada siapa? Zaid. Karena Zaid berdiri. Berarti ini kata berdiri disandarkan pada siapa? Zaid. Perbuatannya Zaid. Zaid berdiri. Saya sandarkan berdiri kepada siapa? Zaid. Yang mana ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Lihat lawannya dulu. Wama, dan mencakup juga ma apa yang idza kanal mubtada musnadan ila ma ba'dah. Mencakup juga kalau mubtadanya disandarkan kepada apa yang setelahnya. Mencakup juga kalau mubtada disandarkan kepada apa yang setelahnya. Perhatikan ke ini contoh.
aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani, apakah dua Zaid berdiri? Mana mubtada? Mana mubtada? Mana mubtada? Di awal masa antum ragu? Mubtada pasti yang di awal. Mubtada adalah qaimun, ini mubtada. Paham kan? Ini mubtada. Paham kan? Ini apa? Kalau itu apanya? Kalau itu apanya? Fa'il. Fa'il. Antum masih ingat di mutamimah? Mubtada itu bisa punya khobar, bisa punya marfu. Paham kan? Yang di mutamimah. Jadi sekarang ini, kalau ini mubtada punya khobar. Kalau ini mubtada tidak punya khobar, tapi punya fa'il. Paham ini? Berarti ini mubtada. Kalau ini tadi setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Kalau ini sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Lihat, aqaimun zaidan. Apakah dua Zaid berdiri? Berarti kata berdiri disandarkan kepada zaidan. Kan begitu? Berarti sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Kalau tadi setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Mencakup itu. Yang penting isnad. Itu bedanya kalau dibilang idhofah. Kalau kan sama-sama di penyandaran. Kenapa belum tak bilang idhofah? Tapi belum bilang apa? Isnad. Kenapa? Karena kalau idhofah pasti yang pertama disandarkan kepada yang kedua. Itu kalau idhofah. Itu bedanya. Idhofah itu otomatis. Kalau antum bilang ini idhofah susunannya, berarti kata pertama disandarkan kepada kata kedua. Kalau ini tidak. Paham Sapri? Bisa pertama ke yang kedua, bisa yang kedua ke yang pertama. Makanya takbirnya isnad, bukan idhofah. Paham ketelitiannya itu? Paham Sapri? Dipahami itu atau belum? Sapri? Apa samarnya? Kan qaim isim fi'il. Dia kan fi'il, isim fa'il. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Mutamimah aja itu, mutamimah. Nah? Iya kan? Jadi dia tidak butuh khobar, dia butuh fa'il. Kan dia isim beramal-amalan fi'il. Paham saudara? Ada masalah? Ayub? Benar? Sudah tadi dibilang itu. Betul. Sandarkan. Sama. Tapi beda penggunaannya. Kalau idhofi harus yang pertama disandarkan kepada yang kedua. Kalau isnadi boleh yang pertama disandarkan kepada kedua atau kedua disandarkan kepada yang pertama. Idhofah terbalik. Dari tadi itu kita ngomong. Sudah ini? Nah ini dia, alhamdulillah. Terus setelahnya khobar. Wal khobaru huwal musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada faedah. Sementara khobar dia adalah musnad yang disandarkan. Jadi khobar itu disandarkan. Ya, kalau mubtada musnad ilai. Bisa begitu. Yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepadanya. Khobar musnad. Khobar itu apa? Musnad. Yang disandarkan. Nah, beda ilai sama musnad saja. Jadi khobar ini musnad. Yang disandarkan. Alladhi yang bihi dengannya. Tatimmu bihi. Yang sempurna dengannya. Yang sempurna dengannya. Ma'al mubtada bersama mubtada faedah. Jadi khobar itu adalah menyempurnakan faedah bersama mubtada. Paham kan? Dah? Makanya ketika antum bilang Zaid tanpa khobar tidak sempurna. Paham kan? Karena tujuan daripada khobar apa? Menyempurnakan apa? Faedah bersama
Mubtada. Makanya ketika di sini Aqaimun Az-Zaidani butuh khobar enggak? Butuh khobar enggak? Pertanyaan saya ini nih. Aqaimun Az-Zaidani butuh khobar? Ramadan? Tidak. Afgan? Tidak juga. Asim? Enggak. Kenapa bisa? Kenapa Ramadan? Sudah sempurna. Kan khobar itu tujuannya apa? Apa dia bilang? Yang menyempurnakan faedahnya apa? Mubtada. Makanya ketika sudah sempurna, enggak perlu. Makanya nanti ada mubtada punya khobar, ada mubtada tidak punya khobar. Paham ini? Jadi enggak selamanya itu nanti ada mubtada cari khobar. Karena kalau sudah sempurna faedahnya, maka enggak butuh khobar. Lihat pengertian ini kita enggak pengertian bukan lagi di buku dasar. Yang pengertian khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada itu dulu. Kalau ini adalah yang menyempurnakan faedah dari mubtada. Artinya pemahamannya, kalau mubtada sudah sempurna faedahnya tanpa khobar, otomatis mubtada itu tidak akan pernah butuh khobar karena sudah sempurna. Seperti ini. Contohnya, ini mubtada. Sudah sempurna faedahnya dengan fa'il, maka tidak butuh pada khobar. Paham ini kan? Jelas ini? Fakharaja biqauli, keluar dengan ucapanku al-musnad. Keluar dengan ucapanku kata al-musnad yang disandarkan. Al-fa'il. Keluar fa'il. Karena fa'il bukan musnad, bukan yang disandarkan, tapi yang disandarkan kepadanya. Nah, jadi itu khobar musnad. Keluar dengannya fa'il. Finah pada contoh, Aqaimun Az-Zaidan. Apa i'rabnya Az-Zaidani tadi? Fa'il. Fa'innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada al-fa'idah. Sesungguhnya dia walaupun sempurna bersamanya faedah mubtada, lakinnahu musnad ilai. Akan tetapi apa? Dia musnad ilai. Tahu musnad ilai? Kan gini. Ini kan sempurna atau? Tapi kan syaratnya khobar harus apa? Musnad. Tahu artinya musnad? Yang disandarkan. Lihat nih. Disandarkan kepada Zaid. Berarti Zaid adalah musnad ilai. Yang disandarkan kepadanya. Kan begitu kan? Yang disandarkan kepadanya. Sama dengan pembahasan. Ini antum bisa pahami juga pembahasan mudhof dan mudhofun. Mudhofun apa? Mudhof yang mana? Dari kata. Mudhofnya kan yang pertama. Yang kedua mudhofun ilai. Jadi yang disandarkan namanya mudhof. Yang disandarkan kepadanya namanya mudhofun ilai. Sama ini. Ini namanya musnad karena dia yang disandarkan. Ini namanya musnad ilai karena yang disandarkan kepadanya. Sekarang Aqaimun Az-Zaidani. Mana musnad? Mana musnad? Mana musnad? Malah qaim. Malah apa? Qaim ini adalah apa? Musnad. Kan begitu? Az-Zaidani apa? Musnad ilai. Sementara syarat khobar tadi apa? Harus apa dia? Harus apa? Musnad. Paham? Khobar itu harus musnad, bukan musnad ilai. Di sini musnad atau musnad ilai dia? Musnad ilai. Berarti batal dia jadi khobar. Makanya dia jadi apa itu? Fa'il. Karena syarat khobar harus musnad, bukan musnad ilai. Paham kan? Bahwa itu ya membahasakannya ini yang susah. Ini musnad ilai. Tapi harus antum paham mana musnad ilai. Mana mudhof, mana mudhofun ilai. Itu saja. Itu saja. Jadi musnad itu yang disandarkan. Musnad ilai yang disandarkan kepadanya. Paham kan? Yang disandarkan kepadanya. Jadi dia memang sempurna faedah bersamanya. Lakinnahu musnad ilai la musnad. Tapi dia musnad ilai bukan apa? Musnad. Paham jadi maksudnya? Ini Az-Zaidani musnad ilai. Bukan apa? Musnad. Karena ini disandarkan ke sini. Jelas kan? Itu dia. Sementara syarat yang khobar harus apa tadi? Harus apa? Musnad. Ini bahasa sudah tinggi ini. Alhamdulillah. Ya. Kalau ada yang bisa pahami dengan langsung belajar kotur nada,
itu luar biasa. Nah, iya, tanpa belajar kitab sebelumnya, langsung kotur nada. Langsung paham begitu. Masya Allah, mantap sekali. Jelas kan? Terus, wabi qauli, terakhir dengan ucapan saya tadi, sempurna faedah ma'al mubtada. Sempurna faedah bersama mubtada. Maka nah contoh, ya, keluar contoh koma, kata koma fi qaulika dalam ucapan kamu. Koma Zaidun. Zaid berdiri. Sempurna faedah? Sempurna faedah? Tapi bersama mubtada atau bukan? Bukan bersama mubtada. Berarti ini bukan jumlah mubtada khobar. Karena ini sempurna faedah tapi bersama fa'il. Fi'il fa'il ini. Jadi harus itu khobar adalah sempurna faedah bersama mubtada. Bukan sempurna faedah bersama yang lain. Itu baru disebut apa khobar. Ini rincian pengertian. Mubtada dan khobar. Ini rincian pengertian mubtada dan khobar. Terus beliau bilang, beliau tutup. Wa hukmul mubtada wal khobar ar-raf'u. Hukum mubtada dan khobar rofa. Ini dimaklumi. Hukum mubtada dan khobar adalah apa? Rofa. Jelas kan? Nah, setelah itu insya Allah kita akan bahas lebih rinci lagi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan besok. Insya Allah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.